Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 1 dengan pembahasan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan kita mulai pada subbab pertama yaitu tentang konsep gerak. Sahabat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.2 pada bab 1 ini, yaitu kalian mampu untuk menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya Gen. Ayo bantu channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan lebih banyak kontribusi lagi untuk pendidikan Indonesia. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut ini dengan penuh semangat. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan gerak? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini, Gen. Benda atau objek yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Berhubungan dengan konsep gerak lurus, perhatikan gambar berikut ini. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur, jarak rumah ke sekolah adalah 2 km. Maka, jarak tempuh yang kamu lakukan setiap harinya adalah 4 km. Ini merupakan jarak tempuh pulang pergi. Namun, perpindahan yang kamu lakukan itu bernilai 0 km. Mengapa demikian? Perhatikan, Gen. Di sini ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jika melihat pada gambar, jarak yang dimaksud adalah lintasan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya dari sekolah ke rumah. Sedangkan perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jika merujuk pada gambar, titik posisi awal berada di rumah. Titik posisi akhir berada di sekolah. Jika dihubungkan titik awal dan titik akhir, maka ini disebut perpindahan. Namun karena kondisinya di titik awal kita di rumah, ke titik akhir di sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka perpindahannya adalah 0. Karena kita tidak mengalami perpindahan. Atau dengan kata lain, selisih posisi awal dan akhir tidak ada. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Perhatikan gambar berikut, Gen. Pada gambar tersebut, tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu untuk menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan. Atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T. Jadi konsepnya, kelajuan adalah kemampuan menempuh jarak tertentu
pada setiap detik atau sekonnya. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah dengan menggunakan speedometer? Yap, ternyata speedometer yang ada di kendaraanmu tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Perhatikan gambar berikut, Gen. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Pada mobil tertentu, biasanya dilengkapi oleh alat yang disebut dengan GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Perhatikanlah gambar tersebut. Terlihat pada GPS, mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Atau secara matematis, kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan delta S dibagi T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Perhatikan gambar ini, Gen. Gambar ini menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T, dengan delta V sama dengan Vt dikurang V0. Sahabat Gen, percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini disebut sebagai percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Baik sahabat Gen, kita masuk pada pokok pembahasan kedua ya, yaitu mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya, pada plastisin. Kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan atau menangkap plastisin, atau mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Simak terus ya, Gen. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuhan dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Adapun gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja tersebut. Adapun untuk gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah besi. Seketika besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh magnet yang ditimbulkan. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh.
Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton, yaitu mengenai gerak. Sahabat Gen, kita masuk pada hukum Newton. Hukum Newton berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh fisikawan dan matematikawan Inggris, yaitu Sir Isaac Newton. Definisi hukum Newton sendiri adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini terdiri dari 3 jenis, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikut ini adalah bunyi hukum Newton dan penerapannya. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, sedangkan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Persamaan atau rumus hukum 1 Newton adalah F sama dengan 0, di mana F adalah gaya. Contoh peristiwa benda yang awalnya diam akan tetap diam adalah pada peristiwa gelas yang berisi air. Jika diletakkan di atas kain, kemudian kain tersebut ditarik dengan cepat, maka gelas yang berisi air tersebut akan tetap diam. Sedangkan contoh peristiwa benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan adalah ketika mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian menabrak suatu, misalnya pohon. Mobil akan berhenti seketika, tetapi pengemudi atau barang akan terus bergerak maju, atau tubuh pengemudi akan terhentak ke depan, cenderung menabrak kaca mobil depan. Inilah mengapa mobil membutuhkan airbag sebagai pelindung pengemudi dari ancaman menabrak kaca depan mobil. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Persamaan atau rumus hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. F sama dengan M dikali A, dengan F sama dengan gaya, M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Contoh dari hukum 2 Newton adalah, misalkan kamu mempunyai sebuah mobil mainan. Lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu coba kamu berikan beban di atas mobil mainan tersebut. Kamu dapat menaruh batu besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat saat kamu menariknya. Hal ini sesuai dengan bunyi. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Persamaannya atau rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan F reaksi. Contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Coba perhatikan, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Kita mendayung adalah gaya aksi, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan, atau pergerakan perahu adalah gaya reaksi. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 1 subbab 1. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.